Suaranya tetap si komen. Itu lo tahun berapa lo nulis buat spontan? Tahun 94, 96-an lah kayaknya. Gue SD tuh. Gue latihan di hari itu. Jadi berapa jam sebelumnya? Gak oleh. Ya? Nggak oleh. Lumayan. Ya kalau misalnya gue kayak kelihatan dadanya gitu kebuka tuh. Iya, kadang-kadang dia suka menanyakan gitu. Lain kali pakai ditutup ya. Oh, posesif banget. Nah pada saat sekarang ini kegelisahan saya ya itu melihat bullying yang terjadi. Dan saya merasa Indonesia ini udah darurat bullying. Pada saat gue sekolah juga pernah berantem nih. Tapi kayaknya kalau ini kayak maksudnya kayak mau ngebunuh. Menyebutkan doa Al-Fatihah itu. Gimana yang kamu rasakan ketika membaca Ya. Al-Fatihah? Sedih ya, sedih, nangis dan merasa tenaga. Maksudnya kayak very powerful gitu. Kok pernah nggak nolak job film karena istri nggak suka sama lawan main? Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol sama bintang tamu hari ini. Spesial sekali, dua cowok-cowok dengan profesi yang pernah dicobai macam-macam ya. Ada sutradara, DJ, pemain band, apalagi ya penulis naskah, penulis, dancer juga, ada Anggi Ubara. Kemudian yang berikutnya juga ada pemain film, pebisnis, apalagi sih, model ya, peragawan, penyanyi, Chico Jericho. Playboy. Pernah itu ya profesi ya. Pernah nyanyi ya? Pernah dong. Baru rilis kemarin. Baru rilis. Pernah ngeband bareng juga nggak nih berdua? Enggak, ada rencana ke depan nggak? Kita beda aliran sih. Kita yang pertama kita mau vintage tikap dulu. Kita mau menunjukin foto. Ini kan sutradara yang terkenal, apalagi dengan rambutnya ya. Siapa sangka dulu itu? Ini tahun berapa nih? Ini kayaknya tahun 2000 atau 99. Ini masih SMP. SMA. SMA, ini SMA. Baru kayaknya ya baru SMA baru lulus kayaknya. Jadi rambutnya belum diwarnain gini ya? Belum. Enggak, ini sebenarnya aku penasaran. Ini tuh topi. Oh, itu topi bukan rambut. Kan, sehat. Rambut aku tuh acak-acakan banget sudah. Ada rontok, udah ini. Jadi Adil bilang Super Saiyan. iya, oh iya. Ini mode Super Saiyan jadi. Jadi Super Saiyan mode. Oh, oke. Ya, ini beli di mana sih topinya, emang ada ya? Enggak sih, kalau emang mau pergi keluar ya harus mengeluarkan energi banyak. Pakai jadi kalau lagi kerja, lagi mau ngedirect biar dapat inspirasi itu langsung dipakai itu ya. Ini soalnya ada pertanyaan di sini. Ini apakah setiap bulan sekali bleachingnya gitu? Oh, dipikir rambut asli ya? Tapi gue juga awal-awal mikirin lu rambut asli. Iya, tapi waktu lo copot di set, oh ternyata itu bukan rambut asli, gue baru tahu. Jadi kalau Tapi kayak asli nih. Masa sih? Kalau dari dekat sih enggak. kalau dicopot ternyata merah ya dalamnya. Enggak, saya udah habis sebenarnya. Oh, Tapi udah, jangan bilang. Dia acak-acakan rambutnya aslinya. Berantakan. Kalau sebenarnya kalau dari dulu pas udah ngeband udah di mohawk gitu kan. Jadi Waktu zaman ngeband dulu. sampai sekarang sebenarnya cuma kadang kan mohawk kan mesti dirapihin gitu. Kalau nggak rapihin jelek gitu kan. Oke. Ya udah kalau manggung aja dibuka terus Yang pernah jadi didiriin. anak band dulu mainnya apa sih? Keyboard Aku tuh sebenarnya aku tuh sebenarnya aslinya main piano. main piano. Sama pianis gitu kan dari SMP tuh belajar piano gitu. Klasik apa segala macem. Serius? Iya. Terus habis itu pas SMA akhirnya semuanya megang gitu kan. Tapi pas lagi ya kalau misalnya dulu main reguler ke hotel, kafe to kafe segala macam, mainnya piano, keyboard, main jazz, fusion, terus hard rock apa Susah segala gitu macam. jazz. Iya. Skill tuh. Terus pas lagi sukanya drum theater apa gitu-gitu progresif lah. Terus akhirnya pas gabung ngeband, bandnya metal. Tapi emang sukanya metal sih sebenarnya. Akhirnya jadinya musik new metal. Akhirnya mainnya DJ. Akhirnya nge-scratch segala macam lah, bikin sampling apa gitu-gitu lah. Apa synthesizer, suara-suara yang aneh-aneh gitu kan. Nge-scratch aja gitu. Jadi kayak Ya, beneran pernah dicobain semua hal. Ngulik. Buat cari duit yang klasik kan. Buat hati ya adalah yang metal. Dulu katanya SD ya, jualan gambar juga, nulis komik gitu, gambar komik. Jadi aku tuh seneng banget gambar kan dari kecil kan. Terus pernah gambar-gambar aku tuh sebelum kata kakak aku, lu bikin komik aja. Terus kebetulan kakak aku juga pada ada yang bikin komik gitu kan, udah bikin komik sendiri gitu.
Terus ya udah aku bikin komik sendiri aja. Mau kelas 3 SD tuh umur 8 tahun ya, 7 tahun 8 tahun. Ya bikin komik. Terus dari kertas HVS gitu dilipat gitu, staples tuh bikin komik. Judulnya Siluman Serigala Putih lah apa gitu-gitu. Ada yang beli, ada yang mau beli nggak itu? Mau beli itu. Dulu dijual 50 perak satu komiknya. Tapi capek banget kan, itu kan maksudnya satu komik kan nggak boleh capek. Kalau satu komik kan dulu nggak ada percetakan kan. Fotokopi? Nggak juga, nggak kepikiran juga dulu. Jadi gambar satu-satu. Oh, gitu. jadi bisa ada 3 komik itu 3-nya di Satu-satu sama gambar gitu. itu. Nggak pakai karbon. Nggak. Karena nggak pakai rugos aja, rugos buat judulnya dulu pakai rugos itu. Tahu rugos nggak? Nggak tahu pasti kan. Iya. Ih, dia dulu pernah main ini loh ternyata. Pernah nonton dulu di TVRI ada ACI. Asik. Siapa? ACI, Aku cinta Indonesia. Lu main emang? Gue dulu aktor cilik cuy. Iya. Dulu gue ikut teater di teater Mario Untu tuh, Tante Mario Untu, lu kan ikut Mario Untu, ikut ada Sanggar Pertiwi, ada beberapa teater lah. Terus ada main di TVRI, terus ada warna anak-anak TVRI itu umur 10 tahun kayaknya. Abis itu pasti SMP masuk ke ACI SMP. Oh, ACI SMP. ACI yang SMP, dulu bukan yang SMA tapi. Oh, ada lagi. Ada ya? lagi dulu kan ACI SMA kan dulu di TVRI ya. Iya. Habis itu ACI SMP kayaknya mainnya dulu baru awal-awal di TPI. Oh. Itu udah kekinian ya. Iko nonton nggak? Enggak. Bukannya gitu. Enggak. Ya, Tapi terus- gue tahu tuh. Aci tahu ya? Tahu, Lagunya tahu kan? Tahu. ACI Iya. aku cinta Indonesia itu dulu tuh, tapi yang versi SMP. Sebelumnya sih jadi dubber dulu aku dubber dulu buat sandiwara radio. Apa? Ibuku Malang, ibuku tersayang, Joni Kukuh. Itu punyanya Tante Marion tuh. Dia kan Coba contoh. Ya sih inget ya tuh dia loh suaranya. Keren khusus itu ya. kalau dulu masih kecil kan, suaranya belum pecah kan. Oh, jadi peran anak-anaknya. Kalau sekarang sering juga jadi dubber kayak ayam favorit keluarga kayak gitu. Iklan dong nih. Iklan. Kalau sekarang jadinya iklan. Sering gue jadi suara iklan gitu kan. Bahkan kemarin film Siksa Neraka kan gue sempet jadi suaranya kan. Secara itu jangan di bioskop. Tanggal-tanggalnya gitu kan. Siksa Neraka. Oh, siksa. Oh, gitu. Jadi cuma disuruh sama Joko Anwar kayak ada cuplikan itu terus cari. Ini filmnya Joko ya? Film Joko. Iya. Siksa Neraka, Siksa Kubur. Siksa Kubur, filmnya Joko apa lagi kita mixing bareng katanya. Dia lagi nyari announcer kan voice over. Ngomong sini gue aja. Wah, anak metalik. Kalau suara monyet juga bisa kan? Ya itu dia tuh gue penasaran. Coba. Suara monster ya, Suara monster. katanya dulu waktu nulis skripnya spontan. Nggak tuh. Kalau aku tuh nulis doang nggak pakai suaranya. Oh, kirain. Suaranya tetap si komen. Itu lo tahun berapa lo nulis buat spontan? Tahun 94, 96-an lah kayaknya. Gue SD tuh. Umur berarti SMP. SMP SMA bagi transisi lah SMP ke SMA. Aku mulai suka nulis SMP. Nonton kan? Nonton dong. Gue SD kan. SD SD gue 94 kan? 94 ya. 94 gue SMP ding ya. Jadi itu yang prank-pranknya gitu, skrip prank-pranknya. Iya, lu kan sempat nulis nulisin untuk Uhuy ke spontan Uhuy. Spontan Uhuy. Tapi namanya bukan nama aku, namanya nama kakak. Oh, gitu. Tapi honornya sama kan? Honornya potong dia dulu. Astaga. Iyalah. Kalau pakai nama dia. Tapi buat anak SMP ukuran segitu sih udah gede banget men. Tapi keren sih, udah lo SMP udah nulis skrip buat acara kan? Buat komeng. Komeng, Uhuy. Nanti gue bikin ya prank-pranknya kan kayak kaki. Dulu gue bikinnya kaki, kalau lagi duduk gini terus kaki diborgol dari sini gitu kan. Gitu-gitu. Wah. Ya gitu-gitu. Itu idenya berarti lu dari dulu emang jahil juga ya? Emang jahil banget sih, emang jahil. Gue emang terkenal usil dan jahil. Dia skrip juga kalau nggak direm-rem jahil nih. Oh, bisa panjang ya. Iseng sih. Iseng orangnya. Terakhir editingannya lama jadi. Oke, sekarang kita jangan ketawa-ketawa nih. Kok kita juga punya video ya? Apa tuh? Video kan? Mana videonya? Video atau foto? Video dulu ya? Video. Jadi ada video ada foto nih. Wih, gila. Oh. Keren banget. Harusnya lagunya I'm too sexy. Gila. Zaman dulu tuh. Gue lupa lagi siapa yang nyanyi. Itu zaman dulu, 90s. 90s, ya kan kita seumuran berarti ya.
Udah anak Nih, 90s ini banget. kalau dari videonya Ciko itu kan di peragaan busananya hari-hari nih. Hari-hari. Hari-hari. Gitu, iya. Kita bacain dulu komentar Finality, reaction-nya apa sih? gitu. Aku lihat dadanya kok aku insecure. Oh, Aku banyak kalau banget disobek ya kan. Bang, kaki aman. Karena kamu pakai high heels gitu kan. Nggak aman. Kalau ditanya aman nggak aman ya nggak aman. Ini sambil jongkok loh. Luar biasa ya kan. Lumayan apa namanya? Kayak pegel-pegel kayak. Mau keram. Nah kayak tegang gitu ototnya. Iya. Terus selama di backstage gue duduk jongkok, terus gue ngeliat yang perempuan tuh, wah hebat banget pada Iya. diri nggak duduk, dalam hati gue nggak duduk nih. Gue sampai juga justru pas jongkok itu lebih enak Daripada pas berdiri. berdirinya Ada kan sampai begini banget iya, gitu. jongkok tuh gue kayak lebih relax gitu kayak Begitu ujungnya lancip lagi, jempol aman tuh jempol. aman kalau jempolnya tapi posisi si Betisnya jinjitnya aja ini yang gue Enggak pakai latihan sebelum 2 hari 3 hari. Latihan. Kan kalau ikut putri-putrian kan sebulan mereka pakai. gue latihan di hari itu jadi berapa jam sebelumnya Enggak oleng. ya Nggak oleh? lumayan tapi ditahan-tahanin aja kan Nggak kelihatan di sini nggak ya kan Nggak tanya sama istri, ini gimana nih aku pakai heels gitu nggak? diketawain lu bisa emang dulu ya bisa lah Anak gimana? Anak komentar? oh dia nggak ngeliat yang ini dia komentator gue nomor 1 kalau misalnya gue kadang-kadang Tapi suatu saat akan ngeliat sih kayaknya. apa yang ini pasti dia kalau misalnya gue kayak kelihatan dadanya gitu kebuka tuh iya kadang-kadang dia suka menanyakan gitu loh Itu dari dia sendiri ya? Iya, kadang-kadang. Bukan dari pesan ibunya ya? lain kali pakai ditutup ya Oh posesif banget, anak Suri nggak suka katanya Oh, iya. gitu. Oke bos. Gitu. Panggilnya apa sih ayah? Papa. Papa perutnya bisa nggak tutup? Nanti masuk angin. Duh, seru banget. Terus ada lagi komennya, aduh bolak-balik baca komen apa lagi? Banyak tuh Cewek-cewek. yang lumayan tuh itu videonya. Suami orang meresahkan. Ada lagi, duh itu roti sober apa roti gulung sih astaga, mata gue ternodai katanya. Ada saat bulan puasa ya, semoga puasaku aman. Enggak lah, enggak bulan puasa itu. Mungkin dia lagi puasa Senin Kemis kan. Oh iya. Oh tuh ada dia tuh. Oh iya di. Oh iya benar. Iya. Tapi kamu pas dapet tawaran udah tahu bakal gitu penampilannya pakai heels. Tahu lah. Tahu emang dikasih tahu. Gitu. Ya udah. Dan ada beberapa juga kan teman-teman yang nyobain gitu, bukan cuma gue doang. Dikasih baby oil gitu nggak? Apa tuh? Iya di make up gitu bro. Kasih bronzer Di make up gitu gitu, iya. Ininya biar lebih kelihatan Di make up menjilat. semuanya biar gimana gitu. Itu karena apps-nya kuat, jadi dia nggak oleng. Itu kan kekuatan. Core tuh, tahan. Karena biasa olahraga. Jela, ini banyak yang bertanya, ini kalau badan kayak gini, ini masih makan mie instan nggak sih? Makan dong. Nggak sih? Pasti, tapi kan gue ngitung kalori. Terus gue kayak gitu. Ya. Kayak matematika gue kurang bagus sih kayaknya. Apa? Di matematika gue kurang bagus jadi gue nggak nggak tahu kalori. hasil. Gue tuh gue hitung apa yang gue makan tuh, apa yang masuk ke mulut gue tuh gue hitung semuanya. Jadi yang dibakar harus melebihi yang dimakan itu kan. Iya, jadi gue tuh ada kayak maintenance kalori, defisit kalori sama surplus kalori gitu. Ada masa-masanya. Gue sekarang lagi maintain gitu. Nanti kalau misalnya lagi syuting, biasa kan di kamera kan nambah berapa kilo gitu kan. Berarti gue harus defisit kalori sekian gitu. Jadi gue bisa ngatur, gue harus turunin kayak 200-300 kalori. Gitu. Anak pertamanya kan tuh kalori kan. Ya? Anak pertamanya kan. Maksudnya? Kalau bapaknya kan jadi Pak Lori kan. Kalori gile. Adiknya Ada Delori. Bu Lori. Ini lucu nih yang gini, kayak gini-gininya nih yang gini. Maaf. Jadi kamu tipe bawa timbangan itu kemana-mana gitu? Bawa. Tuh. Serius? Makanya gue bawa tas. Tas segede itu isinya apa aja sih? Timbangan, tumbler. Tumbler isi air, apa ya, kopi? vitamin, baju ganti. Soalnya gue keringetan. Oh, itu kamu ya. Kalau Aku apa tasnya? kopi atas isinya apa? Aku nggak bawa tas. Paling dompet sama Gak ada timbangan juga nggak ada ya? nggak ada. Ini ada satu lagi foto nih mau kita tunjukin ya kan. Ini adalah seorang Wah iya. Wow, itu loh. SD tuh kelas 5. Gue tuh sempet gemuk waktu kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Ya ampun, ini udah bercita-cita jadi aktor gitu nggak sih? Gue suka nonton. Oh suka nonton? Gue emang me time sama keluarga gue tuh. Family time lah, maksudnya kayak kita nonton. Jadi kayak dulu zaman-zaman dari nyewa video. Betamax. VHS. Masih video iya VHS. VHS. Habis VHS baru nyewa laserdisc gitu seminggu sekali. Enggak, genrenya apa yang ditonton?
Macam-macam, ada action. Jurassic Park tuh ya. Sebelum Jurassic Park dong itu. Oh, berarti Jurassic Park itu gue SD kelas 6 ya. Baru keluar tuh di bioskop. Itu nontonnya di bioskop. Udah. Pernah nonton semua kan UI? Nonton. Zaman dulu gue paling suka pulang sekolah nonton Tour of Duty. Tour of Duty, habis itu gue nunggu Airwolf. MacGyver. Iya, 21 Jump Street. Jump Street, Night Rider. Baywatch ya? Baywatch. 21 Jump Street gue suka tuh. Baywatch. Gue paling suka di Jefferson. Ya ampun, ya untuk seumuran pasti tahu ya. Film-film tayang di itu. Jadi gue tuh dulu suka nonton film-filmnya Van Damme, kayak gitu-gitu. Bloodsport. Oh ya gini. Iya. Kickboxer 2. The Crow tuh Brandon. Jadi mulai Red Scorpion. Suka. mulai olahraganya, mulai sadar untuk Emang gue tuh suka olahraga dari dulu. Emang suka olahraga, emang gue aktif lah ikut beberapa ekskul dulu zaman di sekolah. Ekskul apa? Ada basket, ada pramuka, ada drum Aktif ya? band. Oh, Dulu drum gue band? sempet drum band. Oh. Marching band gitu, dari megang perkusi, megang tim tom, megang bass, terus megang pianika tuh gue cobain tuh. Emang suka musik. Gue suka megang-megang dan ya. Apa ya dipegang. Terus dulu gue sempet dibully juga lagi. Karena gendut itu. Gemuk waktu gue main bola. Dia main bola katanya. Oh, iya. Tapi sakit hati atau biasa aja? Sempat kepikiran gue. Oh, oke. Sempet tuh gue Zaman sampai dulu nggak boleh sakit hati, zaman dulu. Tapi gue dulu sempat kepikiran sampai gue malu main latihan basket karena gue di celah-celah mulu gue sama nih anak. Jadi kayak hal seperti itu udah dibiasakan dengan dinormalisasi. Jadi benar sih. kalau kita punya rasa itu malah kita yang Benar, tapi gue dulu gitu. waktu SD gue sempat kepikiran sampai gue nggak latihan basket berapa nggak dalam ya lumayan lama sampai kakak gue nanya, lu nggak pernah latihan basket lagi gitu. Terus gue bilang ya nih gue malu waktu itu pas lagi ada pertandingan gue diledekin, disorakin. Kepikiran tuh sama gue, tapi beneran bro. Itu matters maksudnya. Parah ngeledekin Walaupun si dibilang nggak Jericho. boleh, tapi itu di hati kecil. Oh iya. Ada Sempat lah. bukti gue sampai sekarang gue pasti ingat. Oh iya ya. Iya kan, bener nggak? Tapi sekarang badannya kerenan gue daripada dia. Iya. Reuni pernah ketemu dia? Pernah. Terus? Apa nih bro? Gitu ya. Kalau gue justru dulu gue ceking banget gue. Kecilnya kayak gitu kan kurus banget. Itu sebenarnya udah mendingan. Dulu kecilnya tuh kurus dibilangnya cungkring kan, cungkring banget. Bahkan ada yang dipanggilnya, ada beberapa orang manggilnya wayang kayak wayang kulit. Saking tipisnya. Saking tipis, saking kurus banget tuh. Kepikiran juga nggak kayak dia? Kenapa? Dengan omongan itu jadi kepikiran juga nggak? Oh iya, bahkan gue dibulinya bukan cuma karena cungkring doang sih. Gue dibully karena miskin dulu. Oh ya, aku sedih banget. Jadi emang ya udahlah terima aja gitu kan. Dulu kan kita nggak ada, kita outspoken malah salah gitu kan. Terus ada lagi gue dibully karena gue bisa nari. Jadi kan gue sempat masuk ke dance gitu kan. Jadi kalau cowok karena nari itu ya aneh aja gitu kan. Terus gue pernah ikut competition Michael Jackson dance gitu kan. Dulu gue di SMA dipanggilnya Jeko bahkan. Karena gue satu-satu orang yang bisa dance Michael Jackson dan moonwalk segala macam sampai masuk. Zamannya kan keren banget. Sampai masuk ke RCTI dulu, aksi ajang kreasi. Lu sempet menang gue. Lu lawannya Jeko dong dulu. Jeko yang Jeko yang ada yang dari KJ. Dari KJ yang Animal Pop apa. Enggak tahu deh. Dulu zamannya masih siapa sih? Dia salah satu juaranya kan? Iya. Farhan sama siapa lagi? Indi. Imaniar. Siapa sih yang hostnya dulu kan dia cerita itu? Aduh lupa. Aksi aja. Belum lahir kamu ya? Pernah harus gila. Jadi setiap lewatin ke beberapa gang, gue dipaksa harus joget. Oh astaga. Gile. Jadi kalau gue nggak. Tapi masih bisa nggak lu sekarang? Bisa lah. Dua patah gitu. Kalau terpaksa sih masih bisa sih. Kayak gini. Itu tidak bolo-bolo itu ya. Sampai akhirnya gue malu karena gue bisa ngedance karena kalau ya buat orang anak-anak gang atau tongkrongan itu kan Kurang keren gitu. keren gitu kan. Itu break dance tapi kan. Akhirnya gue ke break dance tapi kayaknya gue lebih suka musik jadi lebih fokus di musik aja gitu. Tahu-tahu Chico Jericho juga jago dance, kita kan nggak pernah tahu. Gue dulu sempat latihan juga. Apa? Zaman dulu kan emang break dance kan? Oh. 90s gitu kan? Iyalah. Jadi gue bukan orang timur tapi bokap gue Thailand, nyokap gue orang Batak. Tapi orang-orang pikir gue orang
Ambon, karena waktu itu main Cahaya dari Timur, sempat jadi duta pariwisata Ambon 2 tahun. Itu saking kerennya tuh, kan dapat piala Citra dari film itu kan. Amin. Tapi bisa dance. Bisa. Coba proof lah. Aduh. Udah lama dulu gue Kita sampai battle aja nih, battle ya. dari dulu zamannya 2000 awal itu kan kalau misalnya kita lagi kemana gitu, lagi pergi itu kan kayak buat circle kita bikin gitu. Di tengah itu. Windmill apa segala macam. Iya. Ya kan nge-freeze. Masih bisa dong nih berdua. Wah, sekarang udah nggak pernah dilatih ya. Dulu sih bisa. Punya kekuatan core. Tetap ya, tetap kekuatan core. Mas Agi? Sempat latihan gua. Aku spesialis Michael Jackson aja ya. Oh Michael Jackson. Oh jadi main bawah nggak ya? Main bola nggak, kayak core gue nggak terlalu kuat sih. Ini ngomong-ngomong tadi kembali soal masalah membuli gitu ya. Ini ada film yang sedang sebentar lagi dirilis begitu ya, berasal dari sebuah kisah nyata. Betul. Tentang penganiayaan yang dialami oleh David Ozora dan Mas Anggi Ubara ini adalah sutradaranya dan Chico Jericho adalah salah satu Saya pemain. jadi David. Enggak dong. Enggak, jadi bapaknya David. Nggak mungkin lu dipukulin sih, dia nianya kayak nggak. Soalnya tuh gak lo, waktu awal-awal teaser apa segala macam, hah, Chico jadi David. Kadang-kadang ya, suka kadang-kadang nih komentator bener gak? Oke, nih kita baca dulu nih postingannya Mas Anggi dulu nih ya. Dari awal kami sepakat film ini tidak boleh lahir dari sensasi, tapi dari empati. Saya menyutradarai film ini bukan untuk menambah luka, tapi untuk mengingatkan kita bahwa luka seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Setiap hari di lokasi syuting saya bertanya pada diri sendiri, kalau ini terjadi pada anak, keluarga atau sahabat saya, apakah saya masih berani bilang ini hanya film? Sebagai pembuat film, ketakutan terbesar saya bukan kritik, tapi jika film ini gagal membuat kita peduli. Saya khawatir jika suatu hari kita menonton tragedi sebagai hiburan, lalu pulang tanpa rasa apa-apa. Luka yang kita diamkan hari ini akan membusuk menjadi penyakit dunia di esok hari. Wow. Ini adalah film berangkat dari kisah nyata, bukan film pertama yang berasal dari kisah nyata. Bukan. Apa sih yang mendorong Mas Anggi gitu? Mau nih mengangkat film berdasarkan kisah penganiayaan David Ozora. Sebenarnya dari film pertama ya. Film pertama itu film yang paling jujur buat saya gitu. Itu emang berangkat dari kegelisahan. Kegelisahan terhadap sekeliling lah, refleksi di kehidupan saya gitu kan. Itu tadi kan pada saat dulu film pertama umur 23 Mama Cake ya berbicara tentang quarter life crisis gitu kan. Nah pada saat sekarang ini kegelisahan saya ya itu melihat bullying yang terjadi, ngelihat sistem yang nggak fail us gitu, sistem yang fail the humanity lah gitu, yang di dalam kita tuh bikin jadi pengen berontak gitu karena itu yang kegelisahan di sana sih akhirnya yuk kita bikin film tentang ini tentang itu gitu kan. Tadi kan pas kita shortlist banyak yang mendorong untuk kesini aja dulu deh gitu kan ya karena emang urgensinya di situ gitu kan. Dan saya merasa Indonesia ini udah darurat bullying gitu. Darurat bullying ya. Gitu. Ini hanya satu kasus dari banyak sekali. Dan ini satu kasus yang memberikan harapan. Memberikan harapan. Untuk semua yang tertindas untuk ayo kita bisa menang gitu. Kita bisa speak up, kita bisa bersuara. Karena rakyat ini ya harus berkuasa terhadap sistem seharusnya kan gitu kan. Jadi jangan kita terus yang dipermainkan oleh sistem, oleh kesewenangan para orang-orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Jadi mengklaim mempunyai kekuasaan tersebut gitu kan. Seharusnya kan kekuasaan itu milik rakyat gitu. Tapi banyak yang disalahgunakan. Ini pada saat pembuatan film ini ada intimidasi apa gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Karena kita menyiasatinya dengan mengubah judul film pada saat syuting. Judul film pada saat syuting? Iya, pada saat syuting persiapan kita enggak berjudul ini. Judulnya itu sebenarnya Big Blue Sky ya. Big Blue Sky. Jadi pada saat kita kick off project ini, ada press con dan lain-lain, kita Big Blue Sky. Jadi Big Blue Sky tentang drama keluarga gitu. Tapi yang bener drama keluarga. Drama keluarga. Kita nggak bohong, cuman judulnya aja. Ya, judulnya nggak ada sama sekali nggak mengarah ke sini. Oh, ini belajar dari pengalaman ya? Belajar pengalaman, sangat belajar dari pengalaman. Karena film sebelumnya
hari kelima udah dibubarin syutingnya. Itu yang film yang tentang Vina. Iya, itu udah diintimidasi hari kelima tuh kita udah yang bawa Kami dibubarin sampai. didatengin dan disuruh berhenti syutingnya. Dan ya kita sih bilangnya oknum ya, ngaku dari kepolisian tapi nggak berbaju polisi dan minta skenario, minta apa segala macam gitu. Sampai akhirnya kita pakai HT channel lain di IT kita yang bawa hard disk tuh langsung lari ke Jakarta gitu. Jadi pas dari syuting, kalau nggak ya kita udah syuting 5 hari hilang semua dong gitu kan. Ya sampai kayak gitu kan, akhirnya ya udah kita balik ke Jakarta, syuting selebihnya di Jakarta gitu. Oke. Wah, jadi kalau yang ini karena sudah ada pengalaman jadi Big Blue Sky. Big Blue Sky. Tengah-tengah baru ganti. Iya, maksudnya ya demi menjaga kelancaran ya dari hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, jadi judulnya adalah Ozora, penganiayaan penguasa Jaksel. Penganiayaan brutal. Oh, pakai ada brutal. Nah, sebenarnya itu diambil dari buku yang ditulis oleh Melissa, pengacara dari David kan. Kalau dia tuh bukunya ya itu penganiayaan brutal. Tapi ditulis pelakunya siapa, raport merah penganiayaan brutal gitu. Pokoknya, dan itu berdasarkan semua yang tertulis dari pengadilan. Jadi akurasinya udah 100% kalau yang di buku itu gitu kan. Itu yang gue baca tuh waktu Untuk belum mulai workshop. Kalau kita mulai itu bagian semua bukunya jadi pada baca semua. Buat Ciko sendiri, bener gak sih bahwa sebelum kamu ditawarin nih ikut serta dalam proyek film ini, kamu sebenarnya udah pernah ketemu sama David, bahkan kamu ngelatih dia untuk Iya, nge-gym gitu ya? Sempat ketemu, tapi kan ini emang waktu pada saat terjadi Kasus itu. kasus ini kan emang viral kan di sosial media kan. Aku salah satu orang yang lumayan reaktif pada saat ngeliat itu. Hubungin, kasih support lah sama bapaknya. David kan lihat anaknya sampai kayak begitu, diinjek, pukulin. Kamu lihat videonya itu, Lihat, video penganiayaannya reaktif ya? kan nih, wah gila. Ini kayaknya keterlaluan banget nih sampai ini apa sih yang ada di dalam kepala nih orang. Pada saat gue sekolah juga pernah berantem nih. Tapi kayaknya kalau ini kayak maksudnya mau ngebunuh gitu kan kayak gitu. Itu mulai tuh gue reaktif di sosial media. Terus mulailah menghubungi gimana nih cara kasih support sama Bung Jo. Kebetulan ada teman yang kenal gitu. Dan nggak bisa ketemu. Dan kebetulan gue juga punya gym. Ya gue maksudnya kayak hubungin lah si Bung Jo. Nanti kalau misalnya David udah sembuh boleh nggak gue bantu untuk recovery fisiknya. Kebetulan gue juga punya gym gitu. Ntar biar koordinasi sama orang yang handle fisik David dari rumah sakit gitu. Ya David sembuh, ngobrol, akhirnya mulailah dia latihan di gym. Jadi pas ditawarin film ini kamu jadi David, oh bukan ya? Jadi Bukan bapaknya jadi. David. Jadi Awal bapaknya aku David. ketemu David tuh dia jalannya miring-miring gitu. Oh, Jalannya masih miring-miring gitu. Gak bisa jongkoknya juga masih gemeter gitu. gemeter. Sampai akhirnya bisa pull up, bisa ngedip, Wow. bisa deadlift. Akhirnya, Jadi kamu ibaratnya kamu ya ngikutin lah tuh Pelan-pelan. prosesnya ya, cukup dekat lah. lumayan dekat ngobrol gitu sama David. Sering ngobrol sama bapaknya. Sering juga. Oke. Jadi akhirnya bisa tergabung di proyek ini apa karena memang kamu kebetulan dekat atau memang gimana nih Mas Anggi pemilihan? Waktu lagi kita pemilihan cast ya paling pertama ya langsung ke Ciko sih. Langsung ke Ciko. Itu waktu kita list kira-kira daftar pemainnya siapa aja. Alhamdulillah ini yang kita pilih itu first option semua gitu kan. First option. Jadi pas yang option pertama Ciko deh bisa nggak tertarik atau enggak, terus bisa apa enggak secara schedule. Pas ngobrol dia langsung tertarik ya udah kita langsung go gitu kan. Terus Cika Bravana juga begitu. Terus yang jadi David itu ya option ya Muzakir Ramadan kan mirip banget ya. Mirip banget dan actingnya bagus gitu kan. Saya syuting dia sama dia tuh udah dari dia umur 6 tahun gitu kan. Sampai sekarang udah 16 tahun gitu kan. Udah tau lah dia kayak gimana. Udah dia datang, dia ngeliat fotonya, dia pikir itu dia, nggak taunya itu bukan gue. Saking miripnya. Iya benar. Pertama kali di present ya. Pertama kali gue kasih lihat slide-nya gitu kan, terus deck-nya foto dia sebagai David Ozora gitu kan. Terus dia bilang foto David Ozoranya gitu kan. Terus dia pikir foto dia gitu kan. Itu David Ozora. Matias Mucus juga ada di film ini. Matias Mucus Itu perannya sebagai ayah dari pelaku penganiayaan. Oh ini kelas berat semua loh pemainnya ya. Coba jadi Matias Mucus. Ada Tio Pakusadewa juga. Tio Pakusadewa jadi hakimnya. Jadi hakim. Terus Doni Damara juga. jadi saksi yang menyelamatkan. Oh dari bapaknya itu ya, yang lihat yang punya rumah itu kan? Ya, bapaknya Renjiro. Nah ini kan film berdasarkan kisah nyata gitu. Kita mau tanya sama Ciko, gimana cara kamu
kan itu salah satu yang pengen kamu tahu juga. Iya. Apa yang ada di benaknya si bapaknya David gitu ketika berada di momen itu. Gimana tuh caranya? Observe gitu, ngobrol sama Bung Jo-nya langsung, dan kebetulan juga selama proses syuting didampingin sama Bung Jo. Karena kan emang film ini kan bisa dibilang 90% ini ya berdasarkan apa yang terjadi. Sebenarnya gitu. Aku tanya, maksudnya pada saat momen ini apa sih yang ada di Ya, apa yang perasaan berkecamuk? tuh kayak gimana gitu. Dia ngobrol. Sampai aku tanyain playlist lagu lo apa segala macam supaya aku tahu detail gitu. Pada saat itu. Terus Maksudnya playlist lagu pada saat dia ngobrol banyak lah, ngalor ngidul yang di luar skrip. Oh, Aku oke. pengen tahu Bung Jo Kepribadian ini dia. kayak gimana, dia suka lagu apa, itu kan mempengaruhi dia untuk bereaksi ya. bereaksi sama kejadian kan. Gitu. Terus Dia punya asam lambung yang ketika kejadian. ngelihat kejadian yang bikin dia kaget atau bereaksi, itu asam lambungnya suka naik, nggak bisa napas, itu kan itu yang bisa aku keluarin detail-detail di film. Di film. Terus kan ada kan Bung Jo kan penuh dengan tato gitu kan. Ya. Kamu juga tuh bergambar berarti. Itu kan berapa hari kan harus setiap mau syuting digambar ulang atau stay sampai syuting Jadi selesai? memang kita udah ngetes dari sebelum syuting, ini bertahan berapa lama. Yang paling perfect, paling maksimal itu kita 2 hari. Oh, 2 Sebenarnya bisa 3-4 hari. Tapi udah nggak, Pudar mulai ya. rada pudar, dan kan aku juga keringetan. Oh, Mungkin kalau nggak keringetan mungkin bisa bertahan lebih lama. oke. Anak komentar. Ya? Suri gimana komentar dia? Komentar nangis awalnya waktu pertama kali tes make up kan. Kita kan tahan kan, maksudnya kayak pulang, gue lupa ngasih tau anak gue bahwa gue bakal pulang ada tato. Kaget dia, jadi malah nangis, oh iya badan gue ada tato. Langsung jelasin, maksudnya ini buat syuting, ini bisa hilang. Gue hilangin tuh pelan-pelan di depan dia, supaya dia yakin, dia percaya gitu. Karena gue juga udah komitmen, maksudnya kalau apapun yang gue lakuin, gue harus ngomong sama dia. Gitu. Nah ini Terus kan dilihat hilang. ada satu momen ya, Bung Jo kan sempat cerita juga ada momen di mana ya namanya orang menghadapi musibah seperti itu kan antara sedih, putus asa, kayak udah sampai aduh, wah gitu kan. Sampai akhirnya dia lebih optimis itu kan pada saat ya berdoa di situ. Nah, Bung Jo ini kan Muslim, dia sholat, dia baca Al-Fatihah. Ada momen di mana kamu juga harus beradegan seperti itu dalam ketika berdoa itu. Iya. Bisa ceritain Bang menghafalkan doa Dikit lagi login dia. Anak-anak pada bilang gitu. Iya, itu benar ya. Udah kita udah cocok banget, udah cocok banget. Udah login. Tapi oke nggak tapi? Oke banget. Lafalnya. Udah perfect lah. Kan harus ngafalin doa dalam bahasa Arab gitu, sambil ya meresapi itu kan momen yang benar-benar khusyuk gitu. Dan yang, gerakannya juga kan. semuanya. gerakan. Iya. Iya. Gerakan sujudnya mesti bener ya kan. Iya, sujudnya dan lain-lainnya harus benar. Ya. Gimana? Ada Anggi, ada Bonti, banyak nanya aja, terus aku dengerin terus gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku coba. Al-Fatihah diulang-ulang. Karena kan pada saat reading kan nggak dilatih. Iya. Jadi pada saat action berapa kali take itu? Banyak. Kali ya, itu shotnya soalnya lumayan banyak dan itu berulang-ulang. Oh, dari angle sini, Dan angle pindah-pindah tempat. Pindah tempat dan itu melakukan doa menyebutkan doa Al-Fatihah itu. Gimana yang kamu rasakan ketika membaca Ya. Al-Fatihah? Sedih, nangis itu. dan Ikut ngerasa merasa itu. tenaga, maksudnya kayak very powerful gitu. Kan benar-benar aku kan emang harus ngerasain Iya. secara jujur kan Iya. apa yang dirasain sama Bung Bung Jo Jo pada pada saat saat itu itu. kan, dari mulai dia kesel, kecewa, marah sampai akhirnya dia bisa Harus mengikhlaskan gitu. mengikhlaskan. Nah, ikhlas itu kan sulit ya. Itu yang aku ngerasain sampai aku nangis. Dan itu benar-benar aku nangis pada saat aku lagi doa gitu kan ya, untuk kesembuhan anaknya. Tapi juga dari satu sisi masih ada marah nih gue tahu nih siapa yang buat dan gue bisa sebenarnya ngelakuin apa yang ini, tapi gue nggak boleh, gue harus menahan itu. Jadi ikhlas dan pasrahnya itu ya. Iya benar, itu sampai ngerasain benar-benar kayak ngerasain ya udah baru bisa. Wah, Yang merinding. penasaran ya pengen lihat Gue tadi juga, kan itu. ya maksudnya kalau sebagai seorang ayah pasti kita hancur perasaannya sih. Dari dia ngeliat kejadian itu, dengar ceritanya, habis itu ngeliat lagi di layar pas lagi syuting gitu kan. Ya gue sih juga ngumpetin air mata aja kayak gini. Sama.
Maksudnya kalau cowok kalau nangis nggak enak dong gitu. Tapi ya tentu rasanya ya gitu hancur banget sih. Gue pun juga di lokasi gitu. Gue pas ngelihat ya emang adegannya belum nangis padahal gitu kan. Tapi ngelihat itu ya udah kaca-kaca gitu. Momen-momen apa nih kalau misal gitu adegan-adegan apa tuh yang sampai gitu kan seperti yang ditulis. Ini kayak ngelihat itu kayak ini bukan film gitu. Ini pernah terjadi. Ya pas lagi dia ngomong di UGD masuk ke ICU itu kan bener-bener kita harus bikin sama persis sama adegannya kan, sama foto aslinya kan. Ya itu ngelihat posisi kayak gitu gimana kalau anak gue kayak gitu. Gue mungkin gak akan sesabar juga kali ya kalau Gue iya mungkin ya, gue gak tau tapi amit-amit deh. Amit-amit ya. Ya maksudnya kalau nggak, gue itu Joe sabar banget sih. Gue salut sama dia. Mungkin karena ya dia banyak yang jagain kali ya gitu ya. Jadi gue kebayang kalau kayak kita ya kalau anak lu gitu men. Waduh. Itu. Iya. Nah, sampai deh. Sampai. Makanya ngomong bully-bully nih. Anak-anak gue juga tuh yang cowok yang pertama emang dibully juga dia. Waktu lagi masuk sekolah, dia sampai nggak masuk sekolah karena ada satu anak yang ngebully dia kan. Kalau di fisik gitu, wah ini. Iya? Iya. Tapi dia tuh masih SD kelas 1, kelas 2 gitu kan. Terus? SD astaga. Akhirnya gue masukin bela diri kan, bela diri tapak suci apa segala macam. Akhirnya dia bisa ngelawan. Gue bilang gue nggak boleh interfere nih gitu kan. Maksudnya dia harus bisa sendiri kan. Kalau gue sih deket pengen gue ditak aja gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa menaklukkan itu sih dengan apa namanya dengan ya dia ikut bela diri, confidence-nya jadi naik, terus kita juga masukin bahwa kita nggak boleh, kita harus stand up segala macam gitu. Ya kalau kita dengar ceritanya dari Bung Jo, itu kan ketika dia menghadapi marah ya, pasti semua orang nih bapak-bapak apalagi pengen bales gitu kan. Tapi dia berhadapan dengan orang yang kayaknya rasanya waktu itu di awal-awal kan kayak nggak bisa dijangkau gitu. Iya kan kayak terlindungi oleh Itu kan. Benar. Tembok Banyak layernya gede iya, banget gitu kan. Iya. Lihat pas lagi ditahan nyanyi-nyanyi masih gitu. Borgolnya lepas pasang. Itu. Banyak tuh kan yang bocor-bocor kayak gitu kan video-video yang kita lihat. Tapi benar nggak bahwa itu kan ada video yang viral tuh, video ketika ya terjadi penganiayaan brutal itu. Iya. Katanya Bung Jo itu pada saat itu belum pernah nonton secara langsung atau Iya kan? atau gimana? Sampai syuting dia belum nonton. Sampai sekarang. Jadi nonton langsung gini nggak ya? Dia nonton cuma nggak sampai full, jadi dia nggak bisa dia. Cuman iyalah. Aslamnya naik Langsung tuh. naik, langsung jatuh. Asam lambungnya dia naik tuh kalau ngeliat. Dan Tapi iyalah gua aja ngeliat aja sampai sekarang gua masih berasa. Yang video aslinya apalagi ya. aslinya. Dan makanya waktu kita preview filmnya juga kita stop dulu tuh. Lo yakin mau ngeliat nih gitu kan? Di adegan itu, adegan itu. Biarpun itu Film ya? Film gitu kan. Terus bilang, udah bismillah yuk, bisa yuk kita play. Udah dia nonton sampai habis, dia bilang ya akhirnya dia kuatin sih, dia harus kuat lah. Dia kan salah satu associate producer juga di film ini, jadi ya harus nonton dong, harus sampai selesai gitu. Oke. Kalau Ciko sendiri ada adegan mana yang itu tadi kamu bilang ya beberapa kali ada yang sampai gitu ikut merasa sedih selain pada saat momen ketika harus mengikhlaskan itu. Ada lagi nggak? Kayak kamu ikut berasa banget itu di kamu. Yang awal tahu sih bahwa anaknya ini dipukulin. Oh, pada saat Awalnya kan itu. dia nggak tahu kan. Iya. Dia masuk rumah sakit kenapa gitu kan. Masuk rumah sakit kenapa nih anak gue begini berantem atau apa. Tahu lah dipukulin, siapa yang mukulin. Itu kan itu harus kerahan nih. Antara marah atau mikirin anaknya. fokus sama kesembuhan nih. Dua-duanya nih kepecah kan. Sampai akhirnya harus mungkin rasa bersalahnya itu yang gue lihat misalnya dia ada rasa bersalah. Gue harusnya lebih tahu anak gue kemana aja. Ada rasa bersalah itu ada momen yang dimana dia ngomong maksudnya kayak harusnya dia tahu ini anak mau pergi kemana, dia nanya kemana, harusnya dia akhirnya nyalain dirinya dia kan. Ada momen itu pasti. Iya kan, soalnya dia tahu anaknya pergi pada saat itu dibilang mau ke sini gitu Pak, mau ke sini. Harusnya gue tahu, harusnya gue jagain. Kalau misalnya gue kesana, gue nemenin mungkin nggak dipukulin, anakku nggak koma. Apalagi dokter bilang kesempatan sembuhnya hanya 2%. 2% itu kan kemungkinan 2%. Dan kalaupun sembuh vegetatif, which is nggak bisa ngapain, cuma disuapin doang. Itu kata dokter loh. Makanya ini mukjizatnya ya
benar-benar terjadi gitu kan di film ini, dan gue rasa ini penting banget tuh, soalnya kan selain memberikan harapan, ya ini buat inspirasi banyak orang sih. Iya, apalagi ketika dokternya juga bilang, tapi Bapak percaya mukjizat nggak? Betul. Sampai dokter yang seorang sains bilang Bapak harus percaya mukjizat gitu kan, bahwa dia sendiri udah. Kalau secara manusia kayaknya udah 2% itu. Secara manusia sih dianya juga awalnya juga kayak udah hopeless. Udah hopeless. 2% ya gimana? Karena kepasrahannya itu akhirnya diminta. Ini kan memang Bung Jo ini adalah sudut pandang seorang ayah nih, sementara ini ayah-ayah semua gitu ya. Pasti berasa banget tuh ketika pulang ke rumah habis berproses dalam film ini. Gue sih ya akhirnya gitu, sebelum berangkat, biarpun gue juga berangkat pagi mereka masih tidur, pulang mereka udah tidur lagi gitu kan, ya tetap sempetin ya gue peluk lah, gue apa, maksudnya tetap ada komunikasi dan bondingnya jangan sampai lepas sih, karena gue pernah mengalami itu juga gitu kan, terlalu sibuk di luar, gue melewati masa-masa mereka tumbuh gitu, itu gue nyesel banget sih gitu kan. Nah, itu jangan sampai begitu udah sadar nih, mumpung masih belum nih, ya udah kita kalau bisa peluk terus dia tiap hari deh gitu. Iya. Juga. Sama apalagi gue juga. Tiap pulang syuting, pulang langsung lihat anak gue dulu. Ini tuh ya, tadi kan bilang film itu harusnya berdampak gitu, ada rasa yang dibawa pulang. Ya makanya yang sekedar. gue khawatir ya itu aja, maksudnya kalau udah orang nonton film, kadang-kadang kita kan sekarang kan habitnya kalau gue lihat ya kita empati itu cepet banget hilangnya gitu kan, jadi cuma scrolling, waktu kita untuk fokus itu cuma 5 detik 10 detik, kalau kita nggak menarik atau apa kita scroll. Saya tontonan itu udah tontonan short duration gitu kan. Nah, anak-anak sekarang kita punya kekhawatiran kita adalah nggak mempunyai cukup energi untuk bisa berkonsentrasi lama, untuk bisa berkontemplasi, berempati. Takutnya lewat, habis itu lupa, tertimpa lagi dengan hal lainnya gitu. Nah, itu ketakutan gue ya, itu salah satu ya itu maksudnya, apalagi kalau udah nonton film yang dari kisah nyata tapi yang nggak ada empati yang muncul lah, itu yang udah darurat empati lagi Darurat gitu kan. empati. Jadi harapannya dengan menonton ini orang kembali lagi bisa mengasah empatinya, rasanya begitu ya. Humanity-nya kembali restore humanity. Tadi juga cepat ngomong bahwa ya ini film ini yang akhirnya juga men-trigger atau ada pesan lagi bahwa tentang bulian gitu, bahwa cuman kata-kata doang, bola kok bawa bola, itu aja sampai kepikiran sampai sekarang gitu ya. Mas Anggi juga, ini juga sebuah pesan penting gitu loh di film ini. Benar, bulian tuh benar-benar kayak nyata gitu, maksudnya kayak bisa nyelakain orang, bisa bikin orang pikiran, bahkan bisa mematikan. Dan ya kita baru lihat berita-berita yang kemarin. Iya, banyak banget kan. Banyak ya. Belakangan ini. Bukannya cuma dibully yang tapi yang dibully bisa Bunuh diri. melakukan sesuatu yang itu yang paling bahaya kan. Jadi domino efeknya tuh kemana-mana gitu. Dan di sini sih ya maksudnya Indonesia ya, maksudnya kita bangsa yang sangat kaya kan terhadap apapun dengan kebersamaan dan perbedaan gitu kan. Dan di sini kita juga mau ngasih lihat bahwa kita ya dari yang berbeda-beda agama, tapi kan di film ini kita kasih lihat bahwa doa itu yang akhirnya menyembuhkan gitu kan, menguatkan, mengangkat ya itu kesadarannya dia kayak gitu. Nah ini itu sih yang mau kita ingatkan kembali juga, bahwa kayak saya dulu sama Jonathan dulu kita musuh-musuhan gitu kan dulu, karena saya berada di scene, kita berdua berada di scene metal ya, underground gitu ya. Kita beda kubu. Udah kenal lama nih. Udah kenal, udah tahu, belum kenal tapi udah tahu nih, dia gengnya ini nih, gue gengnya ini nih gitu kan. Jadi kita tuh udah berbeda itu dari awal, tapi begitu ini terjadi itu menjadi udah, satu. Perbedaan itu udah nggak ada gitu. Saya ya biarpun kita berbeda, humanity di atas perbedaan itulah gitu. Itu yang mau kita tekankan sih gitu kan. Oh, jadi ada banyak sekali pesan ya dari film ini gitu. Dan ya jadi ya menurut kami ya ini film yang penting banget sih untuk ada di sini gitu. Jadi bukannya banyak yang bilang kan, wah ini eksploitasi tragedi, eksploitasi ini gitu kan. Tapi kalau emang kita melihatnya cuma sisi itunya aja gitu kan, sisi
negatifnya, sisi julidnya, sisi nyinyirnya gitu kan, yang nggak akan ada dampak positif apa-apa gitu. Tapi kalau kita lihat semua terkecuali itu gitu kan, dampaknya ya insya Allah sih baik lah gitu. Ya, mungkin itu juga tantangannya dalam pembuatan film ini ya. Ada pasti suara-suara yang gitu. Mengeksploitasi kesedihan, mengeksploitasi tragedi, nggak punya empati banget sih kan. Kadang-kadang ada lah suara-suara kayak gitu. Ini sebuah tantangan untuk enggak film ini misinya ada nih untuk bisa pesan itu sampai ke penonton kan. Ya makanya tadi begitu ditanya kenapa tertarik ke arah sana, mungkin karena saya Libra. Langsung ke zodiak nggak tuh? Justice. Jadi harus adil, keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi emang Gater dari dulu tertariknya kayak gitu-gitu nonton film tentang justice itu kayak keren banget. Sama dong, iya kan? Apa tuh? Filmnya tentang justice gitu kan? Keadilan, detektif. Kamu bintangnya apa? Aku Cancer. Tapi penting sih film ini, maksudnya kenapa? Ya supaya kejadian kayak David ini nggak terulang lagi, dan kekuasaan juga nggak bisa semena-mena. Maksudnya dengan ini sekarang udah era digital. Mata ada di mana-mana, dan lo nggak bisa menyalahgunakan kekuasaan. Walaupun lo sekuat apapun, lo benteng lo setebal apapun, tetap lo bisa didobrak. Tiba-tiba bisa runtuh aja gitu kan, tiba-tiba bapaknya ya. Iya kan, lo bukan yang punya dunia. Malah ikut jadi juga. Iya gitu kan. Tapi kemarin ngobrol sama Bung Jo itu juga menarik dari sisi ayah, dia bilang dia juga meresapi kejadian yang dialami itu. Dia merefleksi bahwa ya sebagai seorang ayah gitu, dia juga harus mengajarkan kepada anak tentang yang namanya konsekuensi dari setiap tindakan. Karena kalau dia melihat sisi yang lain gitu, ini ada anak yang sampai tidak punya empati, merasa dia berbuat apa-apa tidak ada resikonya, itu adalah karena terlalu dimanja. Semua masalahnya diselesaikan gitu dengan kekuasaan, gitu kan? Ya itu mengerikan sekali ya. Gitu. Maksudnya sampai seorang anak terdidik untuk tidak mempunyai empati, untuk menyukai kekerasan dan merasa melakukan itu terhadap orang lain itu adalah hal biasa dan hal yang benar, bukan benar lagi, hal yang dibanggakan. Oh itu sakit sih kalau menurut saya. Something's wrong gitu kan, something seriously wrong gitu. Dari ya mungkin parenthood lah ya. Iya. Ini ada banyak pesan dari film ini ya, bukan sekedar mengangkat tragedi saja semata untuk sebuah hiburan, bukan ya. Ya ada pesannya. Oke, sekarang kita berlanjut ke pernah nggak pernah ini Mas Anggi dan Ciko mengalami hal-hal berikut ini. Mas Anggi dulu. Pernah nggak tinggal di rumah yang nggak ada toiletnya? Pernah banget. Jadi toiletnya di mana? Di luar. Jadi saya dulu lama tinggal bahkan itu ya berpindah-pindah. Tinggal di rumahnya gubuk doang, seng gitu. Jadi cuma ada satu ruang tamu, terus satu ruang tidur. Udah habis itu ke belakang dapurnya di luar. Toiletnya bareng-bareng. Jadi dia ada kayak di tengah gitu. Di ngantri gitu? Ngantri. Jadi banyak kayak bedeng-bedeng yang lain gitu kan. Itu dulu kontraknya 30.000 per bulan. Ya, gue semiskin itu. Dan untuk makan aja nasi minta tetangga. Nah, cuma nasi sama bawang doang, nasi sama garam doang itu tiap hari. Nasi sama kol dan sambal, itu udah mewah banget. Dulu masa-masa gue bokap meninggal, langsung terjun bebas lah gitu sampai bawah. Sampai akhirnya ya gue harus mencari uang sendiri, tadi bikin komik lah, jualan kantong plastik lah, jualan ojek ya. Dan masih harus dikatain karena miskin. Dikatain miskin, dibully, diadu, disuruh berantem apa disuruh ini gitu-gitu. Ya dibayar apa segala macam. Jadi jadiin bahan taruhan disuruh berantem pernah gitu kan. Disuruh berantem diadu aja gitu mana gitu. Ya karena miskin kita nggak punya duit gitu. Pengen ngangkat film dari kisahnya sendiri. pengen banget sih. Okay. Pernah nggak stres ngadepin investor kalau filmnya nggak tembus 1 juta penonton? Gak sampai stres sih, tapi kalau investor itu kan udah pasti tahu ya, maksudnya gue jadi masih sendiri gitu. Pasti ada target dong ya gitu kan. Iya target sih ada kan. Kalau investor film biasanya udah tahu kalau emang ya ada kemungkinan untuk nggak nyampe 1 juta sih ada. Jadi udah harusnya semua udah bersiap sih. Cuma ya stresnya ada. Maksudnya bukan stres yang depresi gitu nggak, tapi ya
Ya biasa. Down aja. Kepikiran. Asam lambung. Asam lambung. Pernah nggak karena lagi emosi melempar apa kek barang pada saat syuting? Breng. Dulu saya sangat orang yang lumayan Ekspresif ya? Iya lumayan ekspresif, lumayan. Oh serius lo Gi? 5 film pertama gue chaos Ben. Oh iya? 5 film pertama tuh, film pertama bahkan udah ngelempar-lempar HT. HT. HT lempar karena gini, dulu kan transisi dari saya seorang saudara iklan. Jadi semua harus perfect. Detail. Video klip iklan berhubungan dengan klien-klien mancanegara segala macam kan. Terus ke film yang krunya beda banget itu kulturnya. Jadi kayak nggak bisa seperfect itu kayak di iklan gitu kan. Akhirnya ya kan kalau mau take kan harus yang dulu tuh satu shot take sampai 40 take, 30 take gitu-gitu, jadi yang gila-gilaan gitu. Harus seperfect itu gitu kan. Film pertama, kedua, ketiga lah gitu. Ya itu kalau ada yang macam, jadi sempet ada yang oke kita pemainnya udah stres nih gitu, kita candid aja kita bilangnya latihan, terus kita shoot gitu kan. Terus kita ngomong sendiri nih, HT-nya pada mati gitu, belum di charge gitu kan. Terus yang harus yang ngerjain itu lagi nongkrong sama cewek-cewek di situ gitu kan. Gue lempar aja ke dia. Wah, gitu. Terus lo gitu. itu ke pemain pernah gue lempar kursi sih. Namanya. Ada sih. Jadi kebanyakan bercanda di set gitu kan. Orang lagi serius gini. Terus ya, mungkin culture film belum terbiasa lah, mungkin baru masuk main film. Main baru-baru ya. Terus kursi gue ada gitu. Kursi gue rusak mulu nih gitu kan. Ya nih anak tim ini juga suka ya nggak merhatiin kan pas lagi gini sampai mau jatuh gitu kan. Terus tawa-tawa segala macam nih gue lempar ke tengah-tengah mereka tuh. Jebuang. Terus lo bercanda terus lo. Gimana? Ini pertama kali kan film saudaranya Yubara. Pas lagi reading. Sekarang sih udah enggak, beda jauh. Tapi gue pernah ngalamin masa-masa itu juga. Diapain Mas sama Sutradara? director. Ada. Di tengah set gitu emang temen gue lagi bercanda dengan gue. Lempar pakai botol aqua yang gede. Oh iya, ada isinya. Botol air minum yang gede yang masih disegel tuh, tau kan? Jatah pemain semua saudara kan dapat kan. Lempar duar depan gue sih duh langsung. Iya, sama pas lagi reading nih. Dia nggak ngelihat kerjaan lain, handphone di sini kan. Kalau reading ya reading lah. Baru fokus. Terus ada di tengah ada kayak toples gitu, lempar aja ke dia. Kepak. Tapi sering terjadi dulu kayak gitu. Dulu gitu sering terjadi sih. Maksudnya ya mungkin darah juga masih darah muda kan umur. Jadi pernah ada yang viral nggak? Kalau sekarang mungkin iya. Kalau sekarang mungkin ya. Sekarang pasti langsung wah. Kalau dulu sih emang parah gitu. Tapi alhamdulillah sih begitu 5 film kesana udah mulai gitu. Udah mulai adjust ya. Terus sekarang sih manis banget di lama. Santai banget dia sekarang. Oh iya. Lucu malah. Lucu. Bahkan kalau ada yang marah-marah bayar. Dulu kita denda. Oh kalau marah. Kalau marah bayar 50.000 ke toples. Kalau ada yang kenceng gitu suaranya. Kenceng suaranya, ada yang kesel apa bayar 50.000 masukin. Terus itu dulu tuh pernah sampai dapat berapa 2 juta atau 3 juta gitu kan. Itu bagi-bagiin semua, gitu kan, makan-makan. Saking emosi ya, banyak emosi sampai 2 Syutingnya juta. panjang, action, wow, ada yang berantem pukul-pukulan, bayar. Pernah nggak pernah pergi ke dokter kurus? Pernah dong. Hai dong. Dokter kita sama ya? Sama kayaknya. Dokter Cici. Iya. Dokter Cici. Hai dong. Tapi saya bandel. Turun 17 kilo, abis itu kayak sok-sokan. Kalau udah pergi keluar pasti makannya kan gila. Tapi waktu di lokasi syuting diet tinggi. Masih ingat gue. Masih itu. Benar kan? Masih. Masih cuma kayak ya akhirnya kan jadi yoyo kan. Ya. Terus akhirnya udahlah kayak gue mesti terima apa adanya aja. Tapi sekarang sih mesti mendingan sih. Turun 17 kilo kan. Oh, udah bagus Kalian lah. yoyo di 5 kilo, 7 kilo. Badan lebih enak lah. Ya ikutan sama dia loh buat timbangan kemana-mana. Oke sekarang ke Ciko ya. Ciko pernah kamu belajar alat musik buat peran tapi itu yang bikin kamu stres? Pernah. Alat musik apa tuh? Biola. Biola, iya sih. Susah loh. Susah banget. Gue main gitar bisa, tapi biola beda banget. Beda banget. Beda banget harus gini. Wah. Dan fretless kan itu. Fretless kan gak ada fretnya, jadi gak tahu lu mesti kira-kira. Suruh mainin setengah lagu. Aduh, Setengah lagu tuh ya banyak ya. lumayan deh. Sampai diomelin gue sama guru biola gue. Oh. Pukul tangannya. Ini bandel banget tangannya bilang. Tangannya posisi masih bener. Iya gitu.
Oh, gurunya juga iya. Sampai gemes sendiri sama gue gitu. Oke, pernah nggak ditolak banyak sutradara film karena dianggap nggak bisa acting, actingnya jelek? Pernah, awal-awal gue mau masuk film. Iya. Belum casting malah gue dulu. Gimana sih? Gue belum casting, gue disuruh balik. Belum casting? Terus gue disuruh balik. Karena? Gak jadi, dibilang gitu gak jadi casting. Terus gue tanya kenapa nih, kenapa gak jadi casting? Gue tanya manajer gue. Ya gak apa-apa deh, mungkin gak enak. Gue gak apa-apa lu jujur sama gue. Bilang gitu, katanya lu terlalu sinetron. Oh iyalah. Oh gue, wah anjir juga. Tapi emang ada habit sih dulu, gue sering nemuin kayak gitu ya. Tapi emang bener pada saat itu sinetron gue lagi tayang dan rating. Jadi dibilang gue terlalu sinetron. Dibilang kayak gitu. Jadi aku kan nggak pernah di seni peran gimana banget ya. Paling pernah juga cuman, tapi muka aku ditutupin masker nggak kelihatan. Bedanya apa? Peran di sinetron sama di film tuh apa gitu? Kalau sinetron cenderung lebih apa namanya lebay sih. Gue kan kemarin juga baru main sinetron lagi kan. Emang harus lebih dibesarin. Oh, lebih dibesarin. Lebih dibesarin, agak lebih ditambahin. ekspresif, nggak bisa terlalu flat. Karena kan emang medianya kan beda. Oh iya, dia nggak segede itu ya. Yang nonton bisa sambil masak, Kadang nontonnya sekarang di sini bisa lagi ya. distract, iya, supaya mengambil konsentrasi si penonton itu kan. Iya, harus eksternal gitu ya. Jadi kalau Naikin. Eksternal. jadi kalau di layar lebar kan lu Dari cuma sini ya. Tipis aja. gerakan mata doang tapi udah bisa Dalam ya. maknanya tuh banyak gitu gitu. Jadi yang nggak segitunya gitu. Dan kemarin gue kena lagi bro, begitu gue balik lagi sinetron, Masuk ke bawah. Kurang. diomelin, terlalu film. Terus gue udah pernah denger nih kayak begini, gue udah pernah kayak denger kayak gini, jadi tinggal di adjust aja ngerti nggak lo? Oh ya udah di Bahkan kalau ke teater beda lagi juga, teater lebih iya benar. Lebih gede lagi kan. Jadi itu bukan masalah mana lebih gengsi atau Nggak enggak, ada, emang cuma beda sama mediumnya aja. mediumnya. Benar, tapi banyak yang gue pelajarin dari perjalanan itu. Apa Dari contohnya? sinetron, ya gue bisa main film, main teater itu kan semuanya basically semuanya sama, cuman tinggal di adjust gimana kita Gede kecilnya ininya ya. ngeluarin. Keluarnya. Iya. Jadi akhirnya bisa tembus film gimana tuh dari sinetron? Ya, melalui beberapa casting. Oh, tetap casting ya? Tetap dong. Oke. Sampai sekarang juga masih ada casting. Kalau misalnya lagi ada, iya nggak Gi? Iya. Bisa ada film tawaran gitu. Ya screen test dulu kalau nggak cocok. Tapi kok ya lebih kelihatan cocok apa nggak sini gitu kan pemeran itu. Ada bahkan ada beberapa yang karena beberapa kali kayak kemarin ya, sempet yang syuting itu udah tahu nih harus ngeliat dari film pasti bisa lah gitu. Tapi pas lagi reading, kok gini nggak beda nih dan kok nggak masuk karakternya gitu. Jadi kok beda banget sama yang diharapkan gitu kan. Akhirnya kita mesti putusin kontrak lagi, cari pemain baru lagi. Jadi untuk menghindari itu kita screen test dulu nih, biarpun dia udah terkenal atau udah pilihan pertama gitu ya. Tapi ada baiknya kalau ada waktunya dan kalau saya kurang yakin ya mendingan screen test dulu deh. Ada nggak sih artis yang udah besar tapi directnya tuh menantang sekali gitu? Ada banyak, ada beberapa. Ya. Menantangnya dari mana? Menantang kesabaran atau menantang? Ya terserah, nggak tahu menantang apa tuh kebanyakannya. Banyak beda banget. Ada yang aktor yang dibilangin sekali nggak berubah tuh 2 kali 3 kali. Ada yang dalam serang Kekeh gitu ya? Kekeh nggak berubah gitu. Udah kok ini tapi nggak berubah gitu. Ada yang kurang panas nih. Ada yang harus panas dulu. Mesti diolah dulu. Akhirnya baru pak terus dapat. Oh udah enak nih gitu. Jadi ada yang belum panas nih gitu. Jadi belum masuk banget gitu. Jadi kalau setiap dia habis break habis berapa hari nggak syuting kayak gitu, jadi mesti dipanasin dulu gitu ada yang ngeyel juga ada kalau misalnya dikasih tahu terus nggak gitu menurut gua tuh gini wah Diskusi gitu. dia, diskusi. Kalau gua ada energi Dilayani, gua layanin bawa kalau nggak ada energi? ya udah deh maksudnya pada at the end ini kan muka lo yang tayang gitu kan kalau itu jelek ya lo yang harus ini gitu kan. Kamu pernah nggak Apa tuh? ngeyel maksudnya? Ngeyel sih enggak ya, tapi pengennya ngobrol diskusi. Oh, nggak perlu diskusi. Beda. Tapi di film ini Chico menurut gue ya the best performance-nya di sini. Yang bener dong. Thank you Gi. The best performance dia. Karena dari yang gue segini aja nih.
gue dapat lebih gitu kan, dapat bonus. Oh, Segini aja nih, segini. maksudnya ekspektasi kita nih Oh, cukup. segini. Oh, ternyata lebih Tapi bagus. pas jadinya, wah anjing keren banget nih. Maksudnya dia tuh drive the movie gitu kan. Bahkan yang cuma baru ngelihat trailernya aja nih, kayak beberapa orang tuh ada yang gue kasih lihat eksklusif gitu ya, belum ditayangin trailernya. Gue kasih lihat tuh kayak Hanung Bramantyo gitu kan, si aktor yang lainnya, gue bilang, wah Ciko bagus banget di sini mainnya gitu. Udah kayak gitu. sama Bonti. Oke, kok pernah nggak nolak job film karena istri nggak suka sama lawan mainnya? Nggak pernah. Ada begitu ya. Nggak pernah. Nggak Oh sih. gue pernah dapet, Ini karena istri gue. Iya. Oh nggak pernah. Oh iya. kalau gue pernah dapet, suaminya nggak suka, bukan suami sih, pacar, masih pacar. Nggak suka sama lawan mainnya si aktor ini. Nggak suka sama, gue nggak tahu apa yang dia nggak suka ya, apa karena direkturnya, apa karena role mainnya, atau karena filmnya. Tapi udah reading, udah makeup tes, udah oke. Toto udah berantem sama cowoknya ngelarang. Terus Mundur. yang bener loh. Bener. Tapi di kontrak. Udah kontrak. Terus bayar udah kan? reading, udah tes makeup. Lah terus gimana kalau di kontrak? Dendanya? Ya udah bayar. Ya maksudnya gue nggak tahu ya, akhirnya diselesaikan secara administratif. Kekeluargaan lah. Secara kepacaran. Akhirnya ya udah kita cari band lain gitu. Ciko, pernah nggak sakit parah tapi tetap harus syuting? Pernah. Sering gitu. Pernah. Gue dulu kan stripping ya. Kejar tayang. Maaf ya, tapi emang bener terjadi. Waktu itu. Sakit paling apa? Gue di rumah sakit, Gi. Lagi Syutingnya. infus gitu. Iya, orang taruh kejar tayang. Tipes. Bukannya gue lupa gue sakit apaan, tapi gue di rumah sakit, gue diinfus rumah sakit, gue pakai kemeja, duduk, pakai kemeja, cover. Iya nggak, show must go on. Abis itu baru ceritanya soalnya emang mendadak juga sakitnya. Oh, iya. Bener dong, harus dibikin nih si pemeran. Oh, jadi karakter ikutin lo. Iya dong bro. Jadi harus jadi Mau sakit. gimana? Bener. Jadi Jadi cerita kayak berubah. dibikin. Gue lupa waktu itu dibikin kemana gitu. Gue ada keluar apa gitu, sekarang ke luar negeri atau keluar kota atau apa. Tapi paling nggak ada shot itu. Gitu. Dia kalau aktor tuh masih bisa ya. Ya maksudnya susah. Maksudnya kalau sinetron bisa diikuti, kalau film udah susah dong ya. Pasti Wah, kalau beda lah kalau film mah. film mungkin. nggak bisa. Kalau Iya. aktor sakit, ya mau gimana gitu. Karena Tapi ini nggak ada stok sama sekali soalnya kejar tayang kan. ya kalau sinetron mungkin masih termaafkan lah ya. Kalau sutradara sakit nggak masalah, mereka lanjut syuting ke itu. Karena nggak kelihatan di depan kamera. Kayak waktu lagi saya syuting film horor, patah-patah, saya jadi syuting dalam ambulans. Kenapa patah? Lu patah kenapa Gi? Naik sepeda, mountain biking, terus udah jumping, patah, kaki patah. Waduh. Tetap Jadi nggak direct. selama syuting di dalam ambulans, ini monitornya pakai Wah di lu. dalam ambulans. Jadi gue nggak bisa gerak kemana-mana, makan disuapin. Tapi syuting, tangan kiri. Itu film apa nih Gi? Si Mata Ranco. Oh ampun. Untung ada Bonti Umbara. Tapi Ciko katanya pernah juga ada momen di mana sakit banget sampai ngerasa kayak hampir lewat. Pernah. Itu tahun berapa tuh ya? Covid awal deh. Selesai Covid itu. Ya itu rasanya masih dingin gitu. Ya udah ngaco nih rasanya. Tiba-tiba kayak panas tinggi terus kayak kehilangan kesadaran, nggak tahu pas bangun dari rumah sakit sampai masuk HCU gitu. Masih syuting? Enggak, waktu itu kan lagi Covid tuh. Covid. Oh, nggak Selesai Covid lah, post Covid. Tapi belum mulai syuting, emang belum mulai syuting. Terus kalau itu kan kalau nggak sadar kan biasanya kadang ada apa gitu. Itu kebayang apa tuh waktu nggak sadarnya? Bayang keluarga gue aja, gue kayak kebayang kayak anak gue, istri gue, nyokap gue kayak gitu-gitu. Tapi near death experience nggak? Iya bro, kan gue masuk HCU. Maksudnya udah lo ngeliat kayak ada tangga gitu? Oh enggak. Ada cahaya putih gitu. Gue udah kayak mau minta maaf sama nyokap gue apa segala macam kayak gitu. Terus gue sampai gue tulis di notes gitu di handphone. Kayak pin ini gue apa berangkas apa segala macam. Tuh gue tulis tuh. Oh ini apa namanya, wasiat. Iya gue tulis aja ini pokoknya Pin kalau segini, misalnya bab ini, kita iya punya supaya bisa tabungan kebuka. ini. Iya. Itu lu Besoknya- lu kirim ke siapa? Kirim ke gue aja? Enggak, masih di notes. Masih di notes. Tapi gue hapus habis itu. Besoknya soalnya gue membaik. begitu membaik dihapus Gue hapus nih, gue membaik nih. Tapi itu kadang-kadang ada trigger trauma, kan ada orang jadi trauma terhadap kondisi perasaan mau meninggal itu. Ada gitu nggak? Tapi dokter bilang waktu itu kayak, ini ya keadaan kayak begini ya puji Tuhan, maksudnya karena gue rutin olahraga, jaga makan dan lain-lain. Akhirnya karena kejadian itu gue jadi lebih giat berolahraga dan menjaga makan. Oh jadi karena kebiasaan hidup sehat itu makanya pulihnya lebih cepat. Betul. Kalau enggak emang ada yang lewat karena kondisi. Ada.
ada yang serupa kayak gue lewat. Itu karena COVID. Iya katanya shock sepsis kalau kata dokter. Sesak nafas gitu. Susah banget. Orang gue mau dipacu. Tapi istri nggak tahu pada saat itu. Oh tadi mau dibolongin katanya. Suruh tanda tangan. Jadi waktu itu yang nganterin itu tim gue, manajer gue. Nggak ada keluarga, gue bilang pokoknya jangan hubungin bokap nyokap gue, jangan hubungin istri gue lagi syuting. Anak gue masih kecil dan dibawa sama Orang tua. sama istri gue syuting sama mertua gue di luar kota. Jadi gue di rumah sendiri dan ada orang yang jaga. Terus dibawa sama manajer gue, sama Sita juga sama Bastian waktu itu bawa ke rumah sakit. Terus ternyata dia bilang ya, gue bilang sakit, tapi gak sembuh, gue bilang kayak gitu. Tapi harus tanda tangan nih tindakan masuk HCU segala macam. Enggak, pokoknya gue gak mau. Ya, serem ya. Serem banget. Tapi anak katanya ada feeling. Feeling, dia nangis tuh, dia nelfon, dia mau video call. Banyak cerita sekali ya. Selain cerita tentang Tapi sampai film. keluar badan nggak? Apa? Itu sampai keluar badan, ngeliat badan lu sendiri. Enggak lah, gila, enggak sampai. Kalau gue lu sering gitu. Ah, serius nih? Masa sih, Gi? Kayak di film-film dong? Iya, gue sering dulu umur 19 sampai 23, 24-an tuh sering kalau jalan kamar mandi, gue ngeliatin kakak gue lagi ngobrol pas kamar mandi. Hah, kamar mandi panjang dengan gede, ada lorongnya pas gue ngeliat badan gue masih di situ gitu kan. Oh iya, Gi? Wah sering banget tuh. Abis itu wah gimana gitu. Udah masukin gini-gini ke badan sendiri gitu. Sering begitu buka pintu tutup pada pasir gitu. Hah, badan gue masih di situ. Sering ketinggalan badan gue, lambat banget bangunnya gitu kan. Iya gitu. Lambat banget bangun. Antara Sukma sama Raga. Iya, nggak kompak, sering nggak kompak. Itu ada gitu, masukin sendiri gitu. Sakit gak pas masuk ke badan Enggak, sendiri? cuma pas berasa kayak tuh dari bawah tuh kenceng ke atas gitu. Untung bisa masuk lagi, bukan diisi yang lain tuh badannya. Banyak yang kesasar sih katanya sih gitu. Anjir. Serem banget ya langsung. Jadi film Jadi ya? kepikiran, jadi film. Abis itu baru nanya-nanya kenapa sih gini. Ya, banyak yang bilang oh itu pecah rogo, itu rogo sukmo apa gitu. Terus yang ya udah ada gue harus ngapain sih? Ada doa-doanya lah gini ya udah. Abis itu udah tuh mulai 24 25 udah enggak pernah kejadian lagi. Enggak kan? Enggak sampai kayak gitu. Sampai akhirnya Tapi gue kalau gue tuh hilang momen. Jadi kayak sekarang lagi ngobrol nih. Tiba-tiba kayak hilang gitu. Pas bangun udah di ruangan dari emergency di HCU tuh gue lupa. itu blackout itu mah. Iya, gue kayak gitu. Pingsan. Ngeri kan? Ngeri, man. Makanya gue tulis notes. Oh. Jadi kalau gue sampai hilang lagi, gue nggak balik lagi gimana nih? Makanya gue tulis notes. Oh, kirain sekarang masih terus begitu. Enggak, waktu itu sekarang. pada saat di rumah itu. sakit kejadian yang masuk ke HCU itu. Iya, pingsan itu berarti kan? Iya, dingin banget. Itu dingin banget. Tapi pada saat blackout Gue tuh nggak dengung gitu. Oh, dengung Suaranya udah kayak ngomong terus hilang gitu. Tiba hilang gitu, gue lupa. Pas bangun udah di ruangan yang berbeda dan banyak alat-alat gitu. Dan sendiri kan. Kalau gitu gue hampir tiap malam tuh kalau di kamar gue tuh di kasur gue gini plek ke bantal, tato blek, itu udah pagi gitu kan. Itu Itu ketiduran, itu ketiduran gitu. Itu enak tuh. Sering gak berasa. Saya baru sebentar nih gitu. Katanya udah pagi. itu berarti capek banget, Capek nyenyak banget gitu. nih. Karena di WC. Mau WC dulu gitu kan. Studio blek, tutup blek, udah terang gitu. Iya, sering gitu. Kontemplasi tuh di WC tuh. Ih, serem ya. Saking capeknya gitu kan ya, blek tuh. Udah terang, langsung berangkat syuting lagi. Ya ini ingat ya buat bapak-bapak jangan terlalu capek Pak kerjanya Pak ya. Ingat anak di rumah. Secukupnya. Cukupnya. Apa-apa Yang pas-pas secukupnya aja, iya. Ya kan, jangan lupa. Ingat cari duit buat apa? Buat anak. Emang Buat iya? keluarga. Biar bisa dinikmati. Nah, biar bisa. Buat nambah. Biar nambah apa? Nambah apa nih? Nambah Itu, siapa nambah nih? motor maksudnya. Oh, nambah motor. Nambah film. Nambah film. Banyak. Oke, Mas Anggi, Ciko, terima kasih buat waktunya buat sharing ceritanya dan buat semua yang nonton bisa nonton film Ozora. Apa namanya penganiayaan brutal penguasa Jaksel itu bisa ditonton kapan? Udah mulai? 4 Desember. Oh, 4 Desember. 4 Desember di Lihat bioskop. yang actingnya Chico Jericho yang katanya ini the best. Top notch. Thank you Anggi. Top markot. Dia terbaik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih buat Anda Terima semua. kasih. Spill the tea.